Hai hello semuanya, ketemu lagi sama aku. Setelah KPG Nancy, kali ini aku akan up anime sport lagi. Tapi untuk kali ini beda. Bukan lagi ngebahas soal sepak bola, melainkan tentang badminton atau bulu tangkis. Daripada penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita diperlihatkan di 6 bulan lalu. Pertandingan Olimpiade Junior tingkat nasional terlihat dua gadis sedang bertanding. Ialah Ayano dan Nagisa. Pertandingan berlangsung sangat sengit. Nagisa terlihat sangat kewalahan melawan Ayano. Ia mampu berkali-kali menangkis serangannya. Nagisa sudah kewalahan melawannya. Dan hasil akhir Ayano menang dengan skor 21-0. Dan saat di ruang istirahat, Ayano melihat foto dua orang wanita sambil menangis. Balik ke masa sekarang, Ayano dengan temannya yang bernama Elena karena mereka mulai masuk SMA, di sana ia dihampiri oleh gadis yang bernama Miura. Lalu mereka berkenalan. Di sisi lain, Nagisa Aragaki sebagai kapten di timnya sedang melatih adik kelas dengan sangat ekstrim. Ia sangat tegas dan sangat mencintai bulu tangkis. Karena itulah latihannya sangat keras supaya mereka menjadi hebat. Saat sedang istirahat di ruangan, seorang gadis yang bernama Yuka protes pada temannya Nagisa yang bernama Rika. Ia berkata bahwa Nagisa terlalu keras melatihnya. Saat pulang sekolah, Rika tak sengaja bertemu dengan Ayano. Ia menyadari bahwa ia adalah yang memenangkan pertandingan dulu saat 6 bulan lalu melawan Nagisa. Keesokannya saat Nagisa sedang berlatih bersama Yuka, mereka bertengkar. Karena menurut Nagisa, Yuka tak serius belajar bulu tangkis. Ia berkata lagi, jika tak berniat untuk berkembang, keluar saja. Di situ Yuka pergi sambil marah. Nagisa kemudian lari di sekitar lapangan. Ia tak sengaja melihat Ayano yang sedang berlatih tenis bersama Elena. Di sana Nagisa terkejut dan mengingat masa lalu melawannya. Di sisi lain, saat di lapangan, seorang pria yang tak sengaja memukul bola ke arah Elena. Ayano dengan sigap memukul bolanya dengan tangan kidalnya. Lalu tak lama seorang pria masuk ke lapangan dan memegang tangan Ayano. Elena lalu memukul pria tersebut. Lalu pria itu berkata salah paham dan ia bermaksud mengajak Ayano masuk ke tim ekskulnya. Namun Ayano pergi mendengar itu. Di sisi lain, Nagisa merenung di atas jembatan dan bercerita kepada Rika bahwa dirinya setelah kalah dari Ayano, ia merasa ditolak oleh dunia. Dan semua perjuangannya di bulu tangkis selama ini sia-sia. Ia merasa tidak cocok di bulu tangkis. Ia pun menangis. Keesokannya, Taromaru sebagai pembina ekskul bulu tangkis memperkenalkan pelatih pada timnya. Ternyata yang menjadi pelatihnya itu ialah pria tadi yang memegang tangan Ayano. Ia bernama Kentaro. Ia berniat akan membuat sekolah SMA Kita Komachi mendapatkan medali emas di Olimpiade. Tak lama, Elena terlihat sedang menyeret Ayano untuk ikut ekskul bulu tangkis, lalu ia pun dibawa ke lapangan. Sang pelatih yang menyadari bakat Ayano menghampirinya, lalu memuji Ayano dengan bakatnya. Tapi Ayano malah berkata bahwa ia sudah muak dengan semua pujian itu. Lalu Elena mempunyai ide dengan menyuruh Ayano bertanding melawan mereka. Jika Ayano menang, ia bebas mau ikut ekskul atau tidak. Tapi jika ia kalah, ia harus bergabung bersama mereka. Ayano berkata bahwa mengikuti ekskul tidak ada untungnya. Rika lalu marah. Dan ia berkata bahwa itu ada untungnya. Lalu tak lama Nagisa mengajaknya bertanding. Mereka pun mulai bertanding. Dengan hebatnya, Ayano mampu menangkis pukulan hebat Nagisa. Saat Nagisa menyemes, Ayano mengingat masa lalu yang ditinggal oleh ibunya pergi. Seketika mengabaikan pukulan Nagisa, lalu Taromaru bilang apa Ayano mau bergabung.
Seketika ia menolaknya dan pergi mengajak Elena, tapi Elena malah berkata bahwa ia akan menjadi manajer timnya. Dengan wajah sedih, akhirnya Ayano bergabung di tim tersebut. Lalu keesokannya, Kentaro mulai melatih timnya. Latihan pun dimulai, tapi Ayano menolaknya dengan alasan karena ia baru gabung. Lalu ia diganti oleh Rika. Di sana, Nagisa terus menyemesnya. Sesekali Rika menahan serangannya. Namun alhasil, ia pun kalah dari Nagisa dengan skor 21-19. Kemudian Nagisa dan Ayano bergabung melawan Kentaro dan temannya. Di lapangan mereka saling menyerang. Saat Kentaro memberi kok untuk di-smash, Nagisa dan Ayano akan melompat dan akhirnya ia beradu badan dan tak jadi menyemes. Nagisa memarahi Ayano karena telah mengganggunya. Kentaro yang melihat itu menyuruh Nagisa diganti oleh Rika dan menyuruh Nagisa mengamati permainannya. Di sana, Ayano berhasil menyemes dan mengalahkan Kentaro dan temannya. Lalu saat di ruang ganti, Rika meminta maaf atas kejadian tadi pada Nagisa. Setelah pulang latihan, Nagisa bertemu adik kelasnya. Mereka mengobrol. Ia menginginkan dirinya seperti Nagisa, mempunyai bakat dan ingin bisa menyemes seperti dirinya. Tak lama, Nagisa mengingat masa lalu yang dulu ia memenangkan pertandingan. Teman-temannya berkata bahwa ia menang wajar karena ia tinggi. Lalu setelah mengingat masa lalunya, ia marah pada adik kelas itu. Yuka yang melihat itu menyangka Nagisa melampiaskan pada adik kelasnya. Ia menyuruh Nagisa pergi dan berlatih lagi, karena ia iri padanya. Nagisa yang mencintai bulu tangkis. Lalu Yuka dan temannya pergi. Lalu sorenya Nagisa disuruh Kotaro untuk melawannya. Saat di pertandingan, Kotaro mulai melihat titik kelemahan Nagisa. Ia pun mampu mengalahkannya. Setelahnya, Kotaro memberi saran agar Nagisa lebih berlatih untuk ototnya supaya seimbang dan jangan pernah egois. Lalu setelah bertanding, ia meminta maaf pada teman-teman setimnya. Di sisi lain, Ayano kecil sedang bersemangat latihan bersama ibunya. Elena kecil pun ada di sana dan melihat Ayano sangat antusias terhadap bulu tangkis. Di lapangan, pelatih dan pembina ekskul melihat Nagisa mulai berubah. Namun mereka khawatir dengan Ayano. Ketika malam hari, Elena yang sedang duduk di kursi melihat Nagisa yang sedang berlari. Kemudian Nagisa menghampirinya. Mereka pun mengobrol tentang Ayano. Nagisa berkata, "Kenapa Ayano berhenti bermain bulu tangkis? Padahal ia dulunya sangat hebat. Beda dari sekarang, ia tidak sehebat dulu." Namun Elena bilang bahwa ia janji akan mengembalikannya seperti dulu. Lalu ia pun pergi. Keesokannya, di tempat latihan, mereka kedatangan seorang gadis yang ingin ikut bergabung di sana. Ia adalah Kaoruko. Ia menantang Ayano. Lalu saat menuju lapangan, ia berkata bahwa tempatnya kumuh dan tidak komplit peralatannya. Di sisi lain, Nagisa yang mengetahui latar belakangnya menyebut dia adalah andalan SMA Conan dari kalangan tim besar. Mereka pun bertanding. Ayano di pertandingan awal sangat kelelahan melawannya, dan ia terus dipojokkan oleh Kaoruko. Alhasil, Ayano kalah dengan skor 21-8. Lalu, Kaoruko berkata, ia pergi jauh-jauh ke sini untuk mengamati saingannya, namun sangat mengecewakan. Dan kau, Ayano, tak akan bisa mengalahkanku. Lalu ia pun pergi. Dari situ Ayano berkata akan keluar ekskul. Entah kenapa tanpa alasan ia keluar. Keesokannya Ayano tak masuk sekolah. Kaoru yang tahu itu menyuruh Rika memimpin latihan. Sementara Kaoru dan Nagisa pergi ke rumah Ayano. Setibanya di rumah, di sana ada nenek dan kakeknya Ayano. Kakeknya mengetahui sifat Ayano yang seperti ibunya. Lalu Kaoru terkejut saat melihat foto ibunya Ayano ialah Shindo Uchika yang memenangkan kejuaraan nasional. Di sisi lain, Ayano yang sedang melamun ditemani Elena di taman. Lalu Elena bertanya, apa gadis itu kenalannya? Lalu Ayano berkata, ia yang dulu pernah membuatnya demam.
Ternyata saat dulu mereka akan bertanding, Kouruko demam. Dan ia sengaja menularkan demamnya dengan cara batuk di depan wajah Ayano. Dari situ Ayano demam dan gak fokus bermain, dan di pertandingan Ayano kalah. Ibunya yang melihat kekalahan Ayano, saat Ayano terbaring lemas di tempat tidur, ia pergi meninggalkannya. Kemudian ia bangkit dan seterusnya di setiap pertandingan ia menang dan berharap ibunya pulang. Dan saat ia pulang dari pertandingan, ia melihat poster mamahnya yang sedang merekrut murid untuk belajar bulu tangkis dengannya dan sampai sekarang ibunya tak tahu berada di mana. Dari situ, ia sudah muak dengan bulu tangkis karena ia sangat terpukul oleh masa lalunya. Elena kemudian meminta bantuan Nagisa. Saat Ayano bolos sekolah lagi, ia ditemui oleh Elena dan Nagisa, lalu mereka menasehatinya agar ia kembali semangat dan bermain bulu tangkis lagi. Dengan usaha mereka, akhirnya Ayano semangat lagi, dan mereka di taman bermain bulu tangkis. Elena yang melihat itu merasakan seperti masa-masa di mana Ayano kecil sedang gembira berlatih bersama ibunya. Lalu keesokannya saat mereka akan menuju pelatihan musim panas, di tengah perjalanan mereka berfoto dan mereka sekarang semakin akrab. Di sisi lain, seorang gadis misterius yang berambut kuning terlihat sedang berjalan sambil melihat ke arah mobil yang ditumpangi Ayano dan teman-temannya. Siapakah dia? Nantikan di part berikutnya.